Manchester United dan Paris Saint-Germain saat ini tengah dihadapkan dengan perkara yang hampir sama. Jajaran manajemen yang kurang kompeten, pelatih kepala batu, dan pemain yang kerjanya cuma males-malesan. Tapi nggak cukup sampai di situ. MU dan PSG sama-sama punya pemain akamsi yang problematik dalam diri Marcus Rashford serta Kylian Mbappe. Dua pemain itu memang punya bakat luar biasa. Bisa dibilang salah satu yang terbaik di klubnya masing-masing. Cuma kalau kita bicara soal attitude, mereka ini nol besar. Masalahnya mau separah apapun sikap dan performa mereka di atas lapangan, dua nama itu nggak bakal diganti oleh Erik ten Hag maupun Luis Enrique. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kylian Mbappe punya keinginan besar untuk meraih gelar UCL dan Ballon d'Or. Akan tetapi, tentu akan sangat mustahil mendapatkan dua trofi bergengsi tersebut. Jika dia masih bermain bersama PSG yang diklaim oleh banyak orang bermain di Liga Petani sekelas Ligue 1 Prancis. Itulah sebabnya, Mbappe hampir selalu dikait-kaitkan dengan Real Madrid di setiap jendela transfer. Malahan Mbappe sudah sempat buka suara ke media kalau dirinya tidak akan bertahan di PSG. Tapi ujung-ujungnya, Mbappe tetap bertahan bersama Les Parisiens. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah karena Mbappe dibentengi dengan tembok tinggi oleh Nasser Al-Khelaifi selaku presiden klub PSG. Bahkan Emmanuel Macron selaku presiden Prancis sampai turun tangan demi mencegah kepindahan si kura-kura ninja. Sayangnya satu hal yang tidak disadari PSG, sikap Mbappe itu telah mencederai semua orang yang berada di klub, sampai-sampai mengganggu kondisi ruang ganti. Menurut beberapa laporan, Mbappe tidak disukai oleh beberapa rekan satu timnya. Mereka menganggap bahwa sikap sang striker merupakan sebuah penghinaan bagi seluruh jajaran klub. Bahkan legenda PSG Jerome Roten juga ikut mengkritik attitude Mbappe yang menurutnya nol besar. Melalui interview dengan RMC Sport, ia mengungkapkan pandangannya kepada Mbappe. Sikapnya bertentangan dengan PSG. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dia sudah mengatakan sesuatu yang cukup kasar. Masalahnya saat mulai ragu, dia sering bersikap sok tenang demi memperbaiki situasi. Dikutip dari laman B-Soccer. Sebelumnya, Messi dan Neymar adalah sosok yang dikambing hitamkan atas kegagalan PSG di Champions League beberapa musim terakhir. Akan tetapi, setelah dua nama besar itu pergi, PSG juga masih di situ-situ aja. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa masalah PSG tidak berkutat pada dua nama tersebut, melainkan orang lain. Dan siapa sangka kalau ternyata Mbappe sebagai sosok yang selama ini dielu-elukan pabrik Paris justru merupakan sumber masalah utama mereka. Bukan hanya di luar lapangan, tetapi attitude Mbappe sampai terbawa di dalam pertandingan. Hal itu jelas berpengaruh pada permainan tim secara keseluruhan. Lalu bagaimana dengan Marcus Rashford? Dia tidak pernah mengindikasikan keinginan untuk hengkang dan dikenal punya hati besar karena hobinya melakukan kegiatan amal. Tapi sayangnya itu nggak berlaku di atas lapangan. Rashford yang gemar sedekah makanan ke anak-anak ternyata malah nggak suka ngoper bola buat rekan satu timnya. Mending kalau dia memang punya kualitas yang mumpuni. Nah ini, driblingnya gampang kebaca, shootingnya juga sering melebar dari gawang. Padahal musim lalu, Rashford tampil apik dengan torehan 30 gol lebih di semua kompetisi untuk Setan Merah. Gak heran kalau banyak fans MU yang teriak-teriak ke Erik ten Hag buat coba cadangin Rashford dan kasih kesempatan ke pemain lain yang mentalnya lebih siap. Bahkan Erik ten Hag sendiri juga sudah melayangkan kritik ke Rashford. Ketika tim bermain bagus, maka kami perlu menjaga aturan dan prinsip dalam cara bermain kami. Kalau saja attitude Rashford lagi benar, dia bisa cetak gol dengan mudah. Karena bocah itu punya kemampuan yang luar biasa, ungkap ten Hag dikutip dari laman Goal. Masalahnya, Rashford sering kelihatan seperti orang linglung. Decision makingnya makin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Dia nggak tahu kapan harus melakukan shoot, dribble, ataupun passing. Belum lagi, Rashford dikenal sebagai pemain egois. Berbagai faktor itulah yang kerap menjadi penghambat Manchester United saat melancarkan serangan. Melihat dari segi kedalaman skuad, baik PSG maupun United memang tidak punya pemain lain yang kualitasnya setara dengan Mbappe ataupun Rashford. Barangkali itulah alasan utama pelatih kedua tim masih kesulitan untuk mencadangkan pemain bintang mereka.
Untuk kasus Mbappe, mungkin masih bisa dimaklumi, karena kualitasnya sangat mumpuni dan tetap konsisten mencetak gol. Bahkan Didier Deschamps selaku pelatih timnas Prancis masih menaruh kepercayaan besar kepada Mbappe. Mbappe sedang tidak dalam kondisi terbaiknya, dia sedang berada dalam fase yang sulit. Tapi saya tidak khawatir, karena Mbappe punya semangat dan jiwa kompetitif yang amat besar. Saya mengenalnya dengan baik. Melihat apa yang dilakukan Mbappe dan Rashford sejauh ini, kelihatannya akan menjadi pilihan bijak bagi Luis Enrique dan Erik ten Hag untuk sesekali coba mencadangkan kedua pemain tersebut. Mbappe dan Rashford mungkin tengah mengalami post-power syndrome. Mereka ngerasa punya kuasa karena pengaruh besar mereka di masa lalu. Namun satu hal yang tak mereka sadari, sekarang situasinya sudah berubah dan mereka perlu cepat-cepat mawas diri sebelum akhirnya benar-benar ditendang dari tim utama. Itulah kisah mengenai Kylian Mbappe dan Marcus Rashford yang tak tergantikan di klubnya masing-masing, meskipun attitude mereka begitu buruk.